Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bit taqwa wa zayyinna bil ilmi wa jamilna bil afiyah was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amma ba'du. Sedaya para habaib, langkung-langkung Habib Ali ingkang kawula mulyakaken lan Habib-habib lintune insyaallah ingkang sampun rawuh atau sing dereng rawuh nak menawi badhe rawuh. Para kiai langkung-langkung Kiai Arifuddin, Kiai Ismail, hadir ya Ismail, Kiai Sulaiman lan kiai-kiai lintune lan para asatidz sedaya ingkang boten kula sebut sedaya namine tanpa mengurangi takzim kaula. Muga-muga basa Jawa difahami. Paham nggih? Saling memahami, kula belajar Madura, jenengan belajar Jawa. Semakin kita faham bahasa, semakin kita mudah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Iya, karena masing-masing manusia itu mempunyai potensi untuk keuntungan. Kalau kita cuma faham bahasa satu, kita hanya bisa mendapatkan keuntungan dari orang satu. Tapi kalau kita bisa faham banyak bahasa, kita akan bisa mendapatkan keuntungan dari banyak orang. Ketemu wong India, faham bahasa India, bisa tanya jawab, hehehehe. Ketemu orang Madura, Malum, semua faham Madura. Sing tak pati faham gula nih kaki, nek sekoni bisa insya Allah. Niki keuntungan lewat bahasa. Lah yang penting harus difahami itu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasanya orang ahli swarga. Orang Islam wajib tahu bahasa Arab. Walaupun bahasa Arabnya cuma bahasa Alhamdulillah. Lah itu sudah suatu keuntungan. Jangan dianggap bahwa Alhamdulillah itu rendah, luar biasa. Sampai-sampai diterangkan alhamdulillah itu ucapan ahli swarga. Saumpama jenengan tak bisa bahasa lain dari bahasa Arab, cuma oninga ucapan alhamdulillah. Neka pun termasuk jadi bekal surga mbean. Oh kan entanya orang de remah kabar alhamdulillah. De remah jawabannya alhamdulillah. Neka termasuk surga pun. Loh, yang kan nyaman. Masya Allah. Untuk itu orang Islam diwajibkan sholat dan wajib membaca surat Fatihah. Tidak bisa diganti dengan terjemah, tidak bisa diganti dengan bahasa lain, harus diucapkan dengan aslinya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu supaya orang Islam yang mau sholat bisa masuk surga. Mulane nak kepingin masuk surga, walaupun nggak paham bahasa Arab yang lain, cukup
melakukan sholat, karena di dalam sholat itu kita sudah berlatih diri dengan bahasa Arab. Kalau bisa kita tingkatkan, bukan kita cuma bisa mengatakan, mengucapkan, tapi kita bisa memahami. Tolong kita sebagai orang Islam ini harus terus meningkatkan belajar, khususnya sholat ini betul-betul bukan hanya kita lakukan, tapi kita bisa memahami makna-maknanya sholat. Ini penting sekali, karena kalau kita orang muslim itu sudah paham sholat, maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena sholat itu jangan dianggap sholat itu karena kita sudah biasa berarti sudah bisa. Coba sekarang kita kaji tentang sholat. Apakah kita sudah sholat sungguhan? Apakah masih sholat-sholatan? Orang kalau sholat sungguhan pasti surga, kalau sholat-sholatan surga-surgaan, kan gitu. Makanya ayo, sholat ini adalah jalur kita untuk menuju kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Sampai dikatakan dalam hadis, as-sholatu imaduddin, cagaknya agama itu sholat. Kalau sholat itu tegak, uqimat, ditegakkan betul, artinya dilakukan dengan baik, berarti agama-agama yang lainnya sholat, amal-amal yang selain sholat itu akan ikut baik. Mulanya ini penting masalah memperhatikan sholat, jangan sampai dengan sengaja meninggalkan sholat. Ada keterangan kalau orang itu sengaja meninggalkan sholat saja terus kemudian mati, sudah kebaikan yang sudah pernah dilakukan nggak bisa untuk menempuhi dosa dengan sengaja meninggalkan sholat. Mulanya jangan main-main dengan sholat. Ini sholat ini termasuk amanah, termasuk sampai Rasulullah mau meninggal itu yang selalu dipikirkan dan itu diucapkan, dan ucapan terakhir dari Rasulullah termasuk sholat. Itu berarti pentingnya menjaga sholat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Amanah. Lah amanah ini siapa yang menerima amanah, yang harus menjaga amanah? Terutama orang-orang yang betul-betul diberi amanah dari Allah dengan merupakan tanggung jawab, termasuk pejabat. Itu orang yang termasuk punya amanah. Berarti jangan sampai menyalahgunakan amanah. Lah tugasnya orang yang menerima amanah kalau itu memang jabatan maka harus adil. Mulai menjabat dari desa, termasuk kepala RT, kepala RW, kepala desa dan seterusnya sampai kepala negara, itu punya amanah yang wajib dijaga. Kalau enggak sing teati deki ditanyaake sareng Allah, minta pertanggungjawaban. Mulane kita enggak perlu gila jabatan ya. Wes gak perlu kita itu harus meraih jabatan, gak perlu. Apa kepingin jadi kepala desa, apa kepingin kepala RW, RT, gak usah. Cukup jadi rakyat biasa itu sudah punya tanggung jawab yang berat. Ini saya menyinggung tentang amanah karena sebentar lagi ini kita akan menghadapi pemilu. Biasanya pemilu itu ada banyak perbedaan, perpecahan. Untuk itu kita umat Islam ayo tetap bersatu, ojo sampai terpengaruh dengan orang-orang yang gila jabatan, yang ingin mempunyai jabatan kita dijadikan korban. Jangan sampai terjadi. Kita cuma dikasih uang hanya sekian rupiah, kita sudah melupakan hal yang sak bener-benere. Ini jangan sampai terjadi. Tolong nyun sewu, wis terus terang ini alal hak, ya nyun sewu nggih. Monggo jenengan makili kula mawon, menawi jenengan badhe ngomong luwih banter teng mik mboten napa-napa.
Kula niru Habib Taufik, nah Habib Taufik niku pas tepak pengajian kok wonten tiyang ngomong paling ingkar. Karena memang kemungkaran ini harus ditegur. Karena kalau kemungkaran dibiarkan nanti kita ridho dengan kemungkaran itu sama dengan pelaku kemungkaran. Nyuwun sewu niki. Mboten kok kula keras mboten. Ada saat-saat kita itu tegas dan ada saat-saat kita itu keras. Ini demi agama. Ya. Jadi ini ayo kita, katanya Rasulullah begini. Ini untuk bekal kita menghadapi situasi yang kita akan menghadapinya. Tapi kalau kita ini punya pegangan yang kuat, yang benar, insya Allah kita selamat. Yaitu nanti sebentar lagi tahun 2024, bulannya saya nggak tahu, kurang lebih ya bulan Februari mungkin ya. Tanggalnya saya nggak bisa menentukan karena saya bukan orang KPU. Ya, cuma ini juga saya mendapatkan amanah dari Allah, yaitu titipan pengetahuan untuk saya sampaikan. Jadi ini saya menyampaikan karena ini amanah. Karena ini juga yang diwasiatkan oleh Rasul dalam terakhir usianya, yaitu al-amanah, al-amanah. Jadi tentang amanah harus dijaga betul. Dan memang semuanya kita itu memang punya amanah, cuma ada amanah yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya amanah itu umum. Lah yang khusus seperti apa? Yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, termasuk kita ditakdirkan menjadi orang Islam. Itu termasuk diamanai oleh Allah tentang agama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga di dalam kitab Sulam Taufik diterangkan, orang yang sudah diberi amanah oleh Allah termasuk amanah Islam, maka orang tersebut wajib menjaga Islam tersebut. Jangan sampai Islam itu hilang, pudar atau disia-siakan. Untuk itu kita sebagai orang Islam semuanya tanpa terkecuali, yang penting mukallaf. Mukallaf itu di akal balik, muntan di akal berarti tak mukallaf. Mulane paling nyaman jadi orang tak mukallaf. Nah nika. Karena tak di beban apa-apa iki jadi orang sing tak mukallaf. Nah, termasuk kewajiban semua orang yaitu menjaga amanah. Kalau yang saat ini yang ada pada kita adalah amanah agama, maka agama ini harus kita jaga. Ini amanah yang paling penting ini. Jangan sampai kita sudah ditakdirkan menjadi orang Islam, walaupun awal-awalnya Islam yang kita terima adalah karena kita mengikuti orang tua kita atau karena mengikuti lingkungan kita, sehingga kita dikenal sebagai orang Islam walaupun Islamnya ikut-ikutan. Tapi setelah kita sudah balik, maka itu akan menjadi kewajiban pribadi, yaitu kita punya kewajiban untuk menjaga Islam itu. Lah dengan apa kita menjaga Islam? Di dalam kitab Sulam Taufik diterangkan dengan menjaga mengucapkan kalimat syahadah dua, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk orang yang asalnya kafir, dengan mengucapkan kalimat itu langsung masuk Islam dan menjadi orang Islam. Yang sudah Islam dengan sholat 5 waktu atau dengan sholat yang dia lakukan, meskipun itu sholat sunnah yang di dalamnya ada kalimat 2 syahadah, maka itu juga termasuk sudah menjaga Islamnya. Sehingga orang kalau ingin terjaga Islamnya, maka harus menjaga sholat, karena dengan sholat, khususnya sholat yang wajib dan disampurnakan dengan sholat, insya Allah Islamnya kuat. Makanya sholat itu begitu pentingnya, karena untuk menjaga agama sebenarnya. Sehingga orang Islam yang menjaga sholatnya, insya Allah nanti sampai mati maka akan dihukumi dan akan mendapatkan hukum Islam. Sehingga Sayyidina Umar itu kalau ada mayit, sebelum Sayyidina Umar mensolati, maka Sayyidina Umar tanya kepada keluarga atau teman, bagaimana orang ini, sholat enggak? Kalau sholat, Sayyidina Umar mensolati. Kalau tidak, Sayyidina Umar enggak mau mensolati. Dan bukan Sayyidina Umar saja, banyak sahabat tidak mau mensolati orang yang tidak sholat.
walaupun hanya 1 kali. Kalau memang itu jelas ada tanda sengaja tidak sholat. Mulane tentang sholat sing hati-hati, meskipun kita melarat, tapi kalau kita masih menjaga sholat masih akan masuk surga. Meskipun kita kaya raya, tapi kita itu sholat sembrono, kadang sholat kadang enggak, sering enggak, jangan mengharap masuk surga. Mulane ayo disyukuri, kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam. Ayo kita jaga Islam ini, karena ini adalah anugerah yang terbesar. Hanya dengan menjaga sholat 5 waktu. Kalau kita mampu menjaga sholat 5 waktu, nanti urusan-urusan yang lain akan terjaga. Sehingga ulama dawuh, kalau kita ingin memperbaiki urusan-urusan yang lain, cukup perbaiki sholat. Jadi sholat itu sudah cukup untuk menjadikan yang lainnya menjadi baik. Sekarang pertanyaannya, kita ini kalau sholat itu sudah baik apa belum? Kalau memang belum, berarti kita jangan mengharap yang lainnya akan enak, baik urusan dunia atau urusan-urusan yang lain. Jadi kuncinya di sholat. Buktinya Rasulullah dawuh begini, as-sholat miftahu kulli khair. Sholat itu kuncinya semua kebaikan. Jadi kalau kebaikan-kebaikan yang macam-macam kita ingin mendapatkannya sebelum kita sholat, maka berarti ibarat masih terkunci di dalam tempatnya. Kalau kita belum membuka itu tempat dengan kuncinya, berarti artinya kita masih belum bisa mengambil hal-hal yang sudah ada, yang sudah kelihatan oleh mata kita. Artinya kita itu sudah disiapkan oleh Allah di dunia ini. Untuk kebutuhan semua sudah disiapkan oleh Allah. Tapi syaratnya, kuncinya di sholat itu. Sehingga orang yang betul-betul menjaga sholat, nggak mungkin hidupnya akan melarat, nggak mungkin. Lah kenapa kita kok masih mengeluh? Karena itu sholat kita masih enggak beres. Sampean lihat di dalam satu ayat, khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru manu'a wa idza massahul syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Jadi memang kita itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki sifat halu. Halu itu artinya apa? Sering mengeluh, sering merasakan yang kurang enak. Sehingga praktek halu itu secara mayoritas manusia itu punya sifat seperti ini. Tatkala punya kebaikan manu, khususnya memiliki rezeki yang banyak, biasanya manu. Manu itu artinya banyak mencegah dari kebaikan itu untuk diinfakkan. Itu memang rata-rata. Bahasa terjemahannya lebih jelasnya, manusia itu rata-rata medit ngono wae wis. Cerek ngon. Apa maneh? Pelit iku bahasa internasional. Bahasa khusus daerah, khususnya daerah timur. Napa? Ker-ker ta napa? Mbok wis padha ngerti sementing. Lah itu sifat-sifat yang jelek itu cukup menjadi jeleknya manusia. Enggak lanang enggak wedok, angger sifat itu ada pada seseorang pasti jelek. Weslah pasti jelek. Itu Allah yang menjelaskan, dan Allah yang menciptakan, dan Allah yang maha tahu tentang semuanya. Lah itu solusinya bagaimana? Untuk menghapus sifat-sifat itu supaya tidak ada pada diri kita. Ternyata diistisnakan oleh Allah illal musallin. Idza masahu syarru jazua wa idza masaul khairu dulu apa yang coba doa urutan yang ayat sama kan sing apal. Idza masahul khairu manu'a wa idza masahu syarru jazua. Ini sifat manusia. Enggak sing alim, enggak sing bodoh, enggak sing sugih, enggak sing melarat. Itu memang sifat pembawaan. Yaitu semua manusia diberi pembawaan oleh Allah dengan sifat tersebut. Tapi sifat itu tidak selama-lamanya akan selalu menetap pada manusia. Bisa dioperasi sehingga akan menjadi hilang. Sebelum hilang masih tetap ada, manusia itu jelek. Satu,
Idza massaul khairu manua. Kalau mendapatkan suatu kebaikan, kebaikan di situ itu secara umum yaitu mendapatkan rezeki yang lancar. Panen benyak, dagang untung benyak. Lah pada saat untuk nyak benyak niku kebanyakan manuk tambah ketok ceriken. Ya iki wis umum ngeten iki. Wong iku tambah sugih rata-rata tambah medit. Praktek buktikan kalau nggak percaya. Pada saat punya rezeki masih belum sugih, punya rezeki satu hari 50.000, itu mampu bersedekah 5.000. Kalau kita kalkulasi 5.000 dari 50 itu kan kalkulasinya persentasenya 10%. Pada saat kita punya penghasilan 50 dengan mengeluarkan 5.000, nilainya 10%, itu kita nggak keberatan. Tapi pada saat kita punya penghasilan 500.000, kalau kita masih tetap untuk mengeluarkan dengan 10%, berarti kita mengeluarkan 50.000. Mulai ndelok gambar pese sing biru nih kak, bek perhitungan, nje napa nggih maju mundur, enggak undur-undur. Loh mulai tadi undur-undur. Oh neng undur-undur. Lah sorot. Nika jelas, nika harus menjadi bahan renungan kita. Karena manusia itu selama mampu selalu memikirkan sifat-sifat dirinya, itu insya Allah akan bisa lebih baik. Untuk itu Sayyidina Ali mengatakan tafakkurus sa'atin khairun min alfi ibadah. Yang mampu untuk memperbaiki diri itu bukan kita, itu banyak ibadah zahir kita, tapi kita itu mau merenungkan diri kita, bagaimana cara kita bisa lebih baik. Ternyata lebih baik itu melalui tafakkur. Untuk itu kita harus menyempatkan waktu satu hari satu malam ini untuk berpikir tentang diri kita, terutama mencari kekurangan dan kejelekan. Nah ini termasuk mudah-mudahan kita bisa mudah menerima bantuan dari orang lain. Sing wakeh kebanyakan orang itu kalau dibantu tentang mencari keburukan dirinya itu nggak terima. Itu keliru sebenarnya. Contoh kita dipaido orang, itu harus alhamdulillah karena orang lain ikut membantu kita dengan menemukan kekurangan kita. Karena banyak orang yang tidak tahu kekurangan diri sehingga orang lain yang tahu. Untuk itu kalau orang tahu tentang keburukan kita, kita terima dengan sepenuh hati. Nah iso dihadiahi. Sehingga Allah mentakdirkan ada orang yang benci dan ada orang yang senang, itu adalah supaya kita punya keseimbangan. Bagi yang senang bisa memuji supaya kita punya motivasi. Bagi orang yang punya musuh dan musuh ngomel-ngomel, itu adalah supaya menjadi benteng diri, menjadi introspeksi diri. Waduh bahasa introspeksi barang. Nah apa introspeksi nih lah? Lah muhasabah. Lah ini penting. Berarti ada yang bantu. Siapapun orangnya, kalau ada orang berkata dengan yang kurang apa tentang kejelekan kita, harus kita syukuri. Dan itu ternyata akhlak. Untuk itu kita diperintahkan untuk menerima teguran orang lain, kritikan orang lain. Itu sebenarnya guru yang tanpa dibayar. Lah kita mendatangkan guru belum tentu tepat sasaran. Lah ini ada guru yang langsung tepat sasaran dengan omel-omelannya. Mulane alhamdulillah. Biar tiap hari ngomel nggak melok kesel. Mulane aja dibales dengan kesel tapi disyukuri alhamdulillah. Tonggo kok senengane ngoreksi kita, alhamdulillah. Itu ikut menjaga kita. Allah ngutus manusia dijadikan termasuk benteng daripada kesalahan kita. Rupane duwe wong sing tukang ngoreksi dan tukang menegur kita. Alhamdulillah. Masya Allah, ini akhlak. Dari ini aja kita sudah bisa mendapatkan keuntungan besar. Mulane tak usah napa gampang terpancing dengan emosi kalau ada orang itu membenci kita. Jangan emosi, disyukuri. Karena kita itu banyak yang tidak kita ketahui. Urusan belakang ini kita nggak akan tahu. Ya kita merasakan anak gatel, tapi gatel bentuknya koyo apa nggak ngerti. Ternyata dari belakang ada orang yang mengatakan kamu itu punya gudik. Loh, kenapa gudik nih? Gatel, ker-ker. Aja
marah, memang kenyataan. Manusia itu banyak kelemahannya, sehingga kalau ada orang membantu mengungkap kelemahan kita, syukurin. Itu bagian daripada pintu ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi kalau kita menolak, saya hati-hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna bighairil haq. Allah akan mengenggokkan suatu ayat Allah, petunjuk yang sebenar-benarnya, karena kita sombong, kita tolak. Mulane nek ono apa yang disampaikan orang lain, walaupun kita itu nggak cocok, tapi anggap itu yang terbaik. Akhlak kan itu, Masya Allah. Sehingga orang itu kalau memiliki akhlak, dan akhlak itu ada di dalam hati, mudah untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan kadang-kadang hancurnya dengan akhlak, tapi kebaikan yang sedikit akan cepat dengan menjadi banyak karena ada akhlak. Itu pentingnya akhlak. Dan prakteknya akhlak seperti itu tadi. Kalau dicela orang, jangan ditanggapi, tapi disyukuri, karena itu sebenarnya petunjuk dari Allah lewat orang yang tidak suka dengan kita. Masya Allah, kan enak hidup seperti itu. Coba kita tanggapi, gak enak mau tidur, eling tonggo yang siang tadi ngomel-ngomel, gak iso tidur. Tapi coba kita gak mikir-mikir, langsung tidur, tonggo ini sing gak tidur. Loh, raya, biar tersiksa. Jadi sebenarnya hati yang tidak tenang itu menyiksa kehidupan kita. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu nggak ada gunanya. Jangan penyanyi. Ya, Masya Allah. Jadi nggak perlu cari susah dan nggak perlu kita menanggapi hal yang buruk yang membuat kita susah. Itu dari satu sisi itu, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memiliki hal yang seperti itu. Wes Kak. Sehingga kita amal itu bukan untuk orang, sehingga kalau kita untuk orang, kita itu malah tambah sumpek. Karena apa? Selalu mencari suara yang enak. Kita sudah niat baik, tapi masih karena orang. Akhirnya ada yang mencela. Akhirnya kita tambah marah. Nah untuk itu, kalau kita itu amal untuk Allah aja. Nanti orang yang mencela amal kita, berarti itu menandakan amal kita masih belum baik secara 100%. Kan enak. Kalau seumpama itu dipuji, ya mudah-mudahan itu sesuai dengan pujian. Karena kalau kita tingkatkan akhlak yang di atas itu begini. Kalau kita itu dipuji oleh orang dan kenyataannya kita menerima pujian itu, rata-rata kalau dipuji kan menerima kan? Mengsem. Ya, rata-rata. Tapi sing hati-hati. Kalau pujaan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, berarti kita termasuk golongan penipu. Ya penipu. Lah ono ceritane penipu iku apik mesti elek. Ono keterangan seburuk-buruk manusia itu manusia yang dianggap baik tapi indallah jelek. Untuk itu kita jangan termasuk orang itu. Termasuk seperti itu seperti apa? Dipuji orang dengan pujian-pujian yang kita tidak memiliki hal-hal yang dipujikan kepada kita. Bagaimana kalau kita dipuji orang itu tidak ada pada diri kita? Sampan kandhanono, Kang, sampan niku ojo gawe-gawe ojo fitnah. Saya tidak seperti itu. Nah, gitu. Wong iki alim, wong iki khusyuk, wong iki ternyata khusyuk apane nak ijenan ana cewek ya cek ngliriki sampe mendeli. Terus ana wong muji khusyuk, iya di waktu di syuting khusyuk. Kalau kita menerima pujian seperti itu dengan senang, kenyataannya kita tidak seperti itu. Sing hati-hati, kita termasuk penipu. Ya, itu seburuk-buruk manusia. Tolak itu pujian. Untuk itu Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang muji di hadapan seseorang, itu podo karo mematahkan balung punggungnya, balung gegeri. Mulane kita diurui. Karena masyarakat itu umumnya tidak kuat dengan dipuji. Jadi kalau memuji ojo krungu kupingi, engko ngare raja cetak ya kan seneng. Gitu. Memuji orang baik-baik tapi enggak usah didengarkan. Itu di atas yang tadi. Jadi kita bisa menerima cacian orang itu sudah berat. Nah, lebih berat lagi sebenarnya dipuji orang dengan menerima, dan pujian itu sebenarnya tidak ada pada diri kita. Diceritakan Imam Abu Hanifah itu
Ada orang pas tepak Abu Hanifah lewat. Orang-orang yang lungguh-lungguh itu ngomong dengan mengisyaratkan ke Imam Abu Hanifah. Cakanca. Ini kalau orang sing terkenal pun malam nih tak teman tedu, tak teman sarin ibadah melulu. Abu Hanifah kerungu, Abu Hanifah nangis. Ya Allah, kenapa terjadi beban yang berat seperti ini? Akhirnya saat itu Abu Hanifah tidak mau meninggalkan yang namanya tidur malam. Khawatir nggak cocok dengan apa yang disampaikan oleh orang tadi. Itu tepak Abu Hanifah. Nah tepak Hanif, ya ini bahaya ini. Masya Allah. Ini loh ya, ini belajar untuk memiliki hati yang baik. Kalau dengan dua tanda ini sudah termasuk memiliki hati yang baik. Mulai ini sing tak sampai no kunci-kunci ini kebaikan. Termasuk tadi sholat itu secara urusan syariat yang dohir. Secara masalah akhlak tentang kebaikan hati itu kita kalau dicaci jangan menolak, tapi terima dengan sepenuh hati, bahkan tanggapi dengan senyuman. Alhamdulillah. Kira-kira bisa nih kan? Ya sekali-kali coba nih kan. Mun sobong ujian nih kan tak lulus. Ya. Ayo belajar. Kita ini memang menghadapi sesama manusia dan sama-sama punya mulut, kadang-kadang ngawur. Kadang-kadang ngawur, sing ngawur duduk wong ado, kadang-kadang bojo dhewe. Iya. Gak sing lanang sing wedoke. Akhire padha gak duwe akhlake sing apik, padha gak kuwate, geger tok gara-gara ucapan. Ya Allah, gak eling biyen rayuannya. Tidak ada cinta selain kepada Anda. Koyo-koyo. Apa bahasane pret? Masya Allah. Sekarang ayo kita belajar. Memang belajar itu nggak ada henti-hentinya. Tidak ada batas waktu. Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi minal mahdi ilallah. Lah belajar yang kita pelajari apa? Belajar sing api. Wes gak usah memperbanyak amal. Ya sekarang diperbaiki yang puncak-puncaknya, yang inti-intinya, yaitu sholat 5 waktu. Masya Allah. Nek sholat ojo cepet-cepetan. Ukuran standar, ya standar yang kita pelajari di kitab-kitab fikih, yaitu ada setelah takbiratul ihram, doa iftitah, kabiro saat terusé. Enggak apal ya ora usah diwaca, ora apal. Ya, itu ya sunnah, tapi jangan dianggap sunnah. Sunnah yang ada di dalam sholat itu nilainya melebihi sunnah-sunnah yang di luar sholat. Loh ya, Masya Allah. Terus standarnya, terus a'udhu, terus fatihah, terus surat di rakaat yang kedua dan yang pertama, yang kedua. Yang keempat gak usah surat. Kok terlalu cakang, rakaat yang ketiga membaca surat, itu kecakangan. Suatu kebaikan karena melebihi batas nggak baik juga. Bagus itu bagus, tapi kata kebagusan penyakit kan senega. Insyaallah. Bahasa fetifarinya sedang-sedang saja, lah kan gitu. Insyaallah. Itu masalah sholat diperbaiki. Sudah buktikan, orang usah suwe-suwe hasilnya sholat 40 hari. Sholat kita baik, kita pasti akan menerima hasil yang nyata sudah. Tentang ekonominya, tentang yang lain-lainnya berubah total. Karena Rasulullah itu orang yang paling benar, yang tidak pernah bohong. Jadi miftahul khair as-sholah. Kalau sholat ditegakkan, maka semuanya akan baik. Karena miftahul khair. Jadi kalau kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, baik urusan duniawiyah atau yang lainnya, ingin kita dapatkan dan nilai baik, harus kita buka dengan kunci yang berupa sholat, dengan sholat yang baik. Baiknya sholat seperti apa? Disempurnakan rukun dan wajibnya, kemudian dengan sunnah-sunnahnya. Mulanya penting belajar sholat itu diawali dari syarat-syaratnya sholat, mulai dari wudu, toharoh. Insya Allah itu urusannya Ustadz Arif. Tapi Ustadz Arif sudah keburu bab nikah. Nah, keburu bab nikah. Cuma nggak keburu bab nikah, ini mengawali hidup karena manusia lahir dari pernikahan. Nah,
Insya Allah setelah nikah nanti kembali ke awal babut toharoh. Gitu. Ustadz Arif bagian toharoh urusan syaratnya sholat, saya toharoh bagian akhlak yang suci, hati yang suci. Insya Allah kedua-duanya sama suci, zahirnya suci, batinnya suci. Itu namanya orang suci. Masya Allah. Zahirnya suci, batinnya masih kotor, padha karo gelas isine telek. Ya. Gelasnya bagus, anyar, tapi isinya kotoran. Gimana? Apakah orang itu cuma butuh gelasnya saja? Enggak, isinya. Tapi apakah bisa langsung isinya? Enggak, masih harus butuh wadahnya. Jadi kerjasama antara zahir dan batin itu harus seimbang. Zahir tok enggak cukup, batin tok enggak bisa. Saya katakan enggak bisa, bukan enggak cukup, enggak bisa. Kalau kita langsung urusan hati, urusan hakikat tanpa syariat, berarti ngawur itu gak bener, rusak jadi ini. Tapi kalau kita masih urusan zahir belum sampai ke batin, masih belum sempurna. Itu lah kapan kita sempurnakan? Terus dengan kita semangat dan niat, insya Allah sampai kepada kebaikan yang hakiki. Mulane intine belajar ta oleh bu ambu minal mati ilal lahdi, mulai kita lahir sampai mati, mudah-mudahan bisa istiqomah. Gitu. Cara Gus Dure gitu aja kok repot. Kan gak repot sebenarnya. Ya Allah, kita mau belajar tinggal datang, duduk manis, mendengarkan. Kan enak. Jadi urusan kebaikan yang diperintah Allah itu sebenarnya gampang. Memang Allah menggampangkan. Cuma wonge sing gampang no iku lho sing garai masalah. Lho ya. Memang bagi Allah gampang dan Allah yang menggampangkan. Kita yang digampangkan gampang. Ya gitu. Jadi yang penting pokoknya niat ditoto. Nah itu tadi kita awali mulai detik ini belajar sebagaimana di dalam Al-Qur'an diterangkan wa anta'fu khairun lakum. Sekiranya kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya ini sifat-sifat sing biasanya gampang emosi gara-gara teko kerja, terus sing wedok kurang begitu memperhatikan langsung marah-marah. Jangan marah-marah, tidak menyelesaikan masalah, ya. Tambah masalah. Mulane ini loh sebenarnya kemarahan ini sing selalu ada pada kita. Siapa sing nggak tahu marah ngaco coba sing nggak tahu marah. Orang gila itu loh bisa marah, apalagi sing waras. Cuma nak sing waras selalu marah jadi gila, muter tok. Ya Allah ya Rabbi. Temen ayo coba bukteno, sing waras marah tok, gila itu akhirnya. Masya Allah. Nak sing gila marah-marah ngono saya pantes. Nah ini, ya Allah. Mudah-mudahan bisa mengendalikan kemarahan ya. Iki bos pokoknya carane apik, ati diapiki. Sifat-sifat sing akan merusak dijauhi insya Allah. Ya ini belajar ini seperti ini. Intinya belajar dari hati kita. Apa syariat dulu, apa hati dulu? Bareng-bareng wong kita wujud ya punya hati dan punya badan kok. Enggak hatinya dulu dicantolkan lahir dulu enggak, tapi bersama. Mulane belajar iki ya ora usah ketek iki sing dhisik iki enggak. Adapun masalah tertibnya Ustadz Arif dulu kemudian saya itu tertib secara zahirnya. Gitu aja. Ojo disemayani kok saya belajar tarekoh tasawuf nanti setelah umur 60. Iya kalau sampai 60. Kalau 35 sudah ya mutu bagaimana? Ya Allah, ya pokoknya kita ini berusaha untuk saat ini kita belajar semuanya. Enggak salah, benar. Carane gampang ternyata. Ono bagian petugasnya sendiri-sendiri. La ilaha illallah, mudah sekali. Sekarang saya juga mau belajar, ternyata selalu marah mengundang penyakit ya, apalagi darah tinggi, cepat stroke, nah stroke cepat mati. Nah, iya wis ta. Jadi ini loh agama itu menginginkan kita itu bisa hidup dengan bahagia. Ternyata kebahagiaan ada dalam hati. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, zahir kita perbaiki karena ini memang lewatannya ke hati. Kemudian hati kita terus kita kontrol, insya Allah menjadi hati yang baik dan zahir yang baik. Ya ini itu alhamdulillah ala kulli hal itu artinya ya. Tadi kemana itu sambungannya yang dari pertama? Kira-kira terlalu lama apa enggak? Temen lah.
Ya saya yang susah ini. Insyaallah. Sesungguhnya saya itu tadi masih nggak enak badan. Tapi saya yakin dengan ngaji saya dapat obat. Ternyata betul. Ngeringet sekarang ini. Masya Allah. Ini barokah nggak ada kipas. Nah ini. Lah ya memang KPU nak sono barokah enak. Mas kok nggak ada kipas sono barokah. Dadekno keringet gak metu menjadi sehat. Engko ada kipas akhirnya kembung masuk angin loh ya. Gak usah kipas gak apa-apa. Yang ngono tapi aja ngono rek. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi intinya tadi apa? Dua hal. Ayo kita belajar. Sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar. Sing wis duwe ilmu tetap belajar. Ya karena ini akhlak itu harus selalu menyertai kita dalam hidup ini. Nek dicokok orang, dipaido orang, dicaci orang, dimusuhi, terima dengan senang hati. Karena semuanya itu hakikatnya dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Itu bagian daripada ujian dari Allah. Cuma lewat zahir yang bentuknya musuh. Ojo dibales dengan kita musuhi. Nah, ini penyakit ini sebenarnya. Kalau kita ditantang orang terus kita tanggapi dengan siap kekek. Tambah tak menyelesaikan masalah, bisa caruk. Mun kita kalah, mati. Mun kita menang, tanto hadiah. Jadi pada jubana, sing menang juga, sing kalah lebih juga. Pada jubana, sing menang masuk penjara, sing mati masuk kuburan. Lah kan pada masuk nah. Ya Allah, mun puji orang tak usah nyam senyum. Sampean ketahui ujian itu sesuai dengan apa yang ada apa tidak. Kalau memang ada syukurono alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Kalau memang tidak, sampean mengatakan innalillah, beban cek berata. Lho ngono. Dadi nak dipuji orang, iki khususnya wong wedok senane dipuji. Senengane dipuji. Memang harus dipuji kalau perempuan itu. Yang paling cantik tidak ada kecuali sampean. Lah. Wah, nah orang ngono tak beri masalah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada saat-saat kita memuji dengan didengar, ada saat-saat kita memuji nggak usah didengar, gitu loh ya. Insyaallah. Yang penting cerdas ngono ya. Sudah tak usah nyabinya. Mudah-mudahan dua hal tadi yang akan menjadi bagian daripada baik hati kita. Wong iku apike teko atine. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui dan selalu diingat di dalam tubuh kita ini ada mudghah, daging yang tidak besar, seukuran satu genggam tangan. Tapi ini sangat menentukan. Idza sholahat sholahal jasad kullu. Kalau ini bisa baik, seluruh tubuh baik. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut baik. Tidak kita buat kesalahan dengan kuku kita, tidak kita buat salah dengan rambut kita. Tapi wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau yang ada di dalam hati yang bernama hati ini rusak, seluruh tubuh akan rusak. Mulanya penting kita terus mewaspadai hati kita jaga supaya hati kita tetap menjadi hati yang baik, penuh dengan keimanan, penuh dengan akhlak yang baik, yang disebut dengan akhlakul karimah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Ala hadhaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.